Ya, gue ingin sampaikan, gue sepakat. Kalau mungkin teman-teman bicara bahwa mendengar katanya, gue sudah pernah nonton live music bersama dengan Novi, Gary, cowoknya, dan lain-lain, dan teman-teman yang lain ke klub malam lah istilahnya ya. Gue nggak tahu lah itu sejenis siapa itu namanya. Intinya gue udah pernah, dan gue mempertanyakan itu. Tuh loh, kok bisa? Dari mana uangnya? Basicnya sama gitu loh. YouTuber berapa sih? Saya sempat pikir kan apa cowoknya kan ada pacarnya si Novi, tapi saya lihat pacarnya Novi ya biasa-biasa aja kan begitu kan. Malah saya lihat tiap kali bayar ya Novi yang bayar kan gitu. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Pablo curiga dengan Pratiwi Novianti, tanda tanya. Pablo sampaikan ke publik mengenai keuangan Novi dari mana dengan gaya hidup glamor seperti itu. Bahkan Pablo curiga uang tersebut dari yang tidak dapat disebutkan. Pablo Benua mengungkap semua dalam tayangan ini, dan bagaimana tanggapan netizen mengenai hal ini juga. Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Kalau mau ditanya soal masalah kehidupan pribadi Novi yang katanya hedon apa segala macam, gua juga sampai hari ini juga menanamkan rasa tanda tanya besar untuk itu. Tapi persoalannya teman-teman, apakah itu relevan untuk masih kita gunakan saat ini kecurigaan itu? Itu sudah basi, sudah nggak layak lagi untuk dipakai saat ini. Karena sekarang persoalannya bukan pribadi Novi bisa dikait-kaitkan dengan hubungannya antara persoalan dia dengan Agus. Persoalan dia dengan Agus itu terpisah dengan kehidupan pribadinya dia. Kalau gue ditanya saat ini untuk urusan Agus dan Novi, ya gue sepakat dengan Novi. Tapi kalau untuk urusan pribadinya dia belum tentu. Saya sering kok sampaikan ke Novi kok. Bisa sering sampaikan ke Gary. Udahlah, jangan dugem-dugem, jangan ke tempat-tempat seperti itu. Saya sering sampaikan kok. Tapi kan nggak ada hubungannya dengan urusannya kasus Agus ini gitu loh. Toh dia bayar sendiri kok, puluhan juta apa segala macam dia keluarkan kok. Bahkan saya sempat curiga dengan Novi. Saya sama dengan netizen sebenarnya. Saya sempat curiga di Novi ini sebenarnya uangnya dari mana sih? Sama gitu loh. Kita punya pemikiran yang sama. Kita punya pemikiran yang sepaham gitu. Uangnya dari mana sih? YouTuber, gue kan juga YouTuber, gue tahu AdSense itu seberapa besar gitu, gue paham, gue ngerti gitu. Tapi ternyata setelah gue ukur-ukur, gue lihat yayasan saat ini ya nggak ada persoalan, uangnya masih utuh. Ada, dia tidak menggunakan uang donasi Agus, kan gitu. Dia nggak pakai uang donasi Agus untuk dia pakai ya dugem. Malahan Agus yang menggunakan uang itu untuk Shopee, Tokopedia, ya bayar utang Wawa, bukan Novi gitu. Jadi jangan kita malah berpikir terbalik begitu. Maksud saya kita pisahkan antara kehidupan pribadi Novi dengan case Agus dan Novi ini. Case Agus dan Novi ini berdiri sendiri. Kalau kita mau curiga terhadap Novi, personalnya Novi nggak ada hubungannya dengan case-nya Agus. Mau Novi itu katakan setiap hari dugem kayak, mau Novi tiap hari katakan mabok-mabokan kayak, meskipun nggak bisa dibuktikan dengan suatu fakta yang tidak terbantahkan gitu. Tapi itu kan sekarang yang selama ini lawan menggunakan itu untuk menyerang Novi kan begitu intinya. Ya gue ingin sampaikan, gue sepakat. Kalau mungkin teman-teman bicara bahwa mendengar katanya, gua sudah pernah nonton live music bersama dengan Novi, Gary, cowoknya, dan lain-lain, dan teman-teman yang lain ke klub malam lah istilahnya ya. Gua nggak tahu lah itu sejenis siapa itu namanya. Intinya gua udah pernah, dan gua mempertanyakan itu. Tuh loh, kok bisa? Dari mana uangnya? Basicnya sama gitu loh. YouTuber berapa sih? Saya sempat pikir kan apa cowoknya kan ada pacarnya si Novi, tapi saya lihat pacarnya Novi ya biasa-biasa aja kan begitu kan. Malah saya lihat tiap kali bayar ya Novi yang bayar kan gitu. Tapi pada prinsipnya begini, saya selalu sampaikan kepada teman-teman, pisahkan. Ini kedua urusan yang berbeda. Novi dengan kehidupannya pribadi tidak bisa dikaitkan dengan konflik antara Agus dan Novi ini. Kasus Agus ini nggak bisa dipersatukan. Nggak ada persoalan. Gue mencoba untuk menggunakan point of view daripada netizen awal-awal. Karena kan gue pada saat ingin melakukan pembelaan terhadap seseorang, gue ingin melakukan upaya-upaya hukum, gue melakukan research. Gue juga sempat berpikir gitu, banyak hal-hal yang gue research gitu. Kayak termasuk nih yayasan udah jalan sekian tahun, kok uangnya masih segitu-segitu aja. Oh ternyata ada jawabannya adalah uang tersebut digunakan untuk membiayai operasional, ODGJ dan lain-lain. Lalu memang uang tersebut yang ada di rekening yayasan tersebut yang 1,3 miliar ini memang tidak disentuh. Gue juga mempertanyakan itu juga kan. Tapi kita
saat ini harusnya fokus terhadap Casey Agus. Kalau Casey Agus ini selesai dengan Novi, ya udah clear, gak ada lagi persoalan yang harus dibahas lagi. Agus ini sudah selesai, lalu kalian mau mempersoalkan kebiasaan Novi yang katanya dugem dan lain-lain. Gue tidak bisa mengintervensi itu, karena ini kedua persoalan yang berbeda. Gua sendiri bukan orang yang baik-baik amat. Ya saya ya masih sering minum minuman keras dan lain-lain, mah sama aja. Hal itu kan tidak mencerminkan isi hati seseorang. Jadi kadang-kadang saya juga bingung. Orang semua pada menanyakan ke saya, benar nggak sih dia dugem, benar nggak? Ya jangan, kan kalian nanya ke saya harus nanya ke siapa? Saya sendiri juga mempertanyakan itu. Tapi kan tidak bisa kita hanya campur adukkan kedua case ini, gitu loh teman-teman. Antara Agus dan Novi lalu campur adukkan dengan urusan pribadinya dia. Kalau ada orang yang nanya kayak mereka keluar apa segala macam, siapa yang bayar? Loh, saya ingin sampaikan ya, saya bersama dengan kuasa donatur, terus bersama dengan Novi kalau kita ketemu apa segala macam, yang bayar makan saya juga kok, yang bayar makan kok. Kalau makan saya bayar. Tapi kalau kayak kemarin yang pas minum di Kemang gitu, itu Novi yang bayar. Dan itu ulang tahunnya dia. Dan itu gak ada persoalan. Untuk kehidupan zaman sekarang gitu ya, klub malam bukan lagi sebuah tempat yang bisa dijadikan patokan untuk mendeskripsikan karakteristik seseorang. Karena klub malam sekarang itu sudah menjadi lifestyle kan. Sekalipun saya nggak suka, dan saya mempertanyakan itu memang. Kepada semua orang saya akan mengatakan hal yang serupa. Tapi untuk digarisbawahi, jangan dicampur aduk urusan Agus dan urusan dia ke klub malam. Nggak ada urusannya ini dua. Terpisah gitu ya teman-teman. Tapi Bang, mungkin nggak sih Novi itu menggunakan uang yayasan gitu ya untuk lifestyle? Banyak netizen mempertanyakan atau mengkhawatirkan. Ini saya ya secara pribadi, ya saya nggak tahu apakah pakai uang yayasan apa tidak gitu ya. Saya nggak tahu secara pribadi, karena saya nggak ada di dalam yayasan. Itu hanya bisa diketahui ketika terjadi audit, baru kita bisa cek, baru kita bisa buka, baru kita bisa lihat. Kecurigaan itu juga sempat timbul. Jadi kalau teman-teman sampaikan itu, apakah teman-teman curiga dengan persoalan itu, lalu teman-teman nanya sama saya, lah nggak, sebelum teman-teman nanya sama saya juga sudah curiga masalah yayasan. Dia sudah berjalan 3 tahun yayasan, uangnya kok segitu-segitu aja gitu. Ya saya juga mempertanyakan itu. Tapi sekarang gini teman-teman, poinnya ada di uang donasi yang digunakan untuk pengobatan mata. Totalnya sekarang yang bergeser, yang disimpan, yang diamankan oleh yayasan adalah 1,3 miliar. Pertanyaannya, berkurang apa enggak? Enggak. Terus apa masalahnya? Uangnya masih utuh. Terus apa persoalannya? Gitu. Jadi nggak ada persoalan di situ. Intinya mau itu dia pakai uang yayasan, itu ada pertanggungjawabannya. Nanti bisa diaudit. Bahkan saya mendukung kalau Kemensos mau audit yayasan, biar terbuka semua. Saya dukung kok. Tapi tidak ada persoalannya dengan case-nya Agus. Yang mempertanyakan itu juga bukan cuma kalian, saya juga mempertanyakan. Tapi kita sekali lagi tidak boleh mencampur adukkan urusan personal Novi dengan urusan Agus. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial. Tidak perlu diragukan lagi, sudah banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di Ray-Ban Unblock. Baik, saatnya kita lihat atau kita dengar apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Ray-Ban Unblock. Kita lihat suara netizen yang pertama. Dari suara netizen @Faisolkumoro 5087 yang nyiram air keras Aji, tapi yang disusahkan Mbak Novi. Yang dirugikan Mbak Novi, rugi materi, rugi harga diri, rugi semuanya. Ini gak adil. Ini disampaikan oleh tadi Faisal Kumoro 5087, mendapat 104 respon dari netizen dan 6 balasan dari netizen. Betul, kalau mau curigai sampai ke soal pribadi MH tuh tayangin aja ke pejabat koruptor aja. Maksudnya apa nih? Ini disampaikan oleh seorang netizen Ahmed Karawang 6539, mendapat respon dari netizen 60 orang. Dan berikutnya dari seorang netizen Firdawati I6W, gara-gara ngumpulin donasi buat Agus, Tenovi jadi banyak curigain orang, tapi ibu percaya Tenovi orang baik dan masalah rezeki Allah yang memberi, biar Tenovi bisa bantu orang banyak, amin.
Ini mendapat respon dari netizen sebanyak 38 orang. Tetap dukung Tenovi karena pernah datang menolong di kampung saya ke Pare Kediri. Jadi saya tahu siapa Tenovi, mau orang nggak mampu mungkin ya, nggak ngaruh, semua orang itu punya masa lalu. Jangan sok suci dan manusia tidak ada sempurna, semuanya dosa. Mendapat 19 balasan dari netizen dan 198 respon dari netizen juga. Kebesaran seorang manusia tidak diukur dari kekayaannya tapi dari integritasnya dan kemampuannya memberi dampak positif pada orang di sekitarnya. Dari seorang netizen Rahmawati dan mendapat 50 respon dari netizen. Dari @sulastri 9002, penting uang donasi utuh, urusan pribadi Novi terserah dia, penting Novi nggak berhenti nolong masyarakat yang selalu membutuhkannya. Mendapat 5 respon dari netizen dan 99 respon dari netizen dan 5 ulasan atau balasan. Dan yang berikutnya dari seorang netizen @ernarumadas8922, Mbak Novi wanita hebat dan mandiri, punya prinsip, emotikon jempol. Mendapat respon dari netizen sebanyak 51 orang. Dan berikutnya dari seorang netizen Angel Cimberly 3551, kata-kata Pablo ini nggak akan masuk untuk orang yang hatinya sudah dipenuhi kebencian. Mendapat 7 balasan dari netizen dan 77 respon dari netizen. Dan yang terakhir dari Castello 666, simple bang, tinggal diaudit aja jika ada keraguan. Dan ingat, ada 12 paling besar nilai uang dari sumbangan yang dapat digunakan untuk yayasan. Dari nilai 12% tersebut, yayasan dapat bertahan, jadi 12% itu hak untuk yayasan. 3 balasan dan 52 respon dari netizen. Demikian pembahasan atau suara dari netizen, suara Anda, suara kamu. Jika Anda ingin melanjutkan melihatnya atau melihat respon-responnya, silakan ke channel Rayben Unlock dan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jika kamu punya pendapat berbeda atau ingin mengutarakan aspirasinya juga, silahkan coret-coret di bawah. Jangan lupa klik subscribe, klik like-nya, dukung terus podcast radio supaya kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari podcast radio. Sampai jumpa.